Halo teman-teman, ini ngeri-ngeri sedap lagi nih ya. Pak Luhut akhirnya lepas tangan. Pak Luhut akhirnya menyerah. Pak Luhut akhirnya pegang bendera putih, menyerah mengenai konteks ini ya. Mari kita lihat berita-berita yang gua kumpulkan nih ya. Ini sudah tersebar di mana-mana ya 1-2 hari terakhir ini ya. Ini nih, ini dari Detik. Wah, detik.com loh. Gila detik.com. Sistem Cortex nggak beres, Luhut minta Prabowo audit katanya. Waduh, baru berapa minggu yang lalu Pak Luhut bilang, "Janganlah buru-buru kau marah-marah, mengecam dan mengkritik, kasih waktulah 4 bulan," gitu kan. Nah, tapi sekarang berbeda ya, dia langsung minta diaudit. Memang bangsat nih orang-orang di internal DJP ini ya, "Mari kita audit," gitu ya. Bercanda guys ya. Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan mendorong Pak Prabowo untuk mengaudit sistem inti perpajakan. Kenapa mesti Pak Prabowo sih? Kenapa nggak langsung aja perintahkan kepada BPK audit gitu loh? Kayak Bapak DEN, Dewan Ekonomi Nasional ketuanya. Langsung perintahkan Pak BPK, langsung Pak hari ini audit Pak. Bisa nggak dia? Berani nggak dia? Kenapa mesti Prabowo sih? Aduh Pak Luhut, jangan-jangan ada super power di belakang Korteks yang nggak bisa disentuh orang kecuali Pak Prabowo? Waduh, jangan-jangan ya. Salah satu alasannya, sistem ini tak kunjung rampung. Mesti sudah berjalan selama 1 dekade. Wah, ini lebih parah lagi ya, 1 dekade. Karena kan Cortex dari 2021 ya, 2021, 2022, 2023, kemudian 2023 ditinggalkan sama sama vendornya atau ditendang vendornya atau dipecat atau diapain lah, pokoknya berhenti. 2024 di-take over full oleh DJP, akhirnya kacau balau berantakan semua ya. Oke. Menurut Pak Luhut, Cortex perlu diaudit untuk melihat penyebab dari lamanya proses perampungan sistem. Ini mah SST ya, sama-sama tahu guys, sama-sama tahu. Di mana bobroknya kita sama-sama tahu, menggunakan software bajakan katanya, kemudian pakai Ubuntu Ubuntu gratisan, kemudian eee, database-nya database yang bukan Oracle, yang kacau balau, kemudian koruptor-koruptor sudah kelihatan jejak-jejak digitalnya, udah detail ya, jejak-jejaknya lah gitu ya. Sudah SST, sama-sama tahu, Pak Luhut tahu, gua tahu, elu tahu, teman-teman tahu, KPK juga tahu, BPK juga tahu, tinggal mau masuk apa nggak masuk gitu loh. Tinggal berani nggak nginjakin kaki di gedungnya DJP, berani nggak Pak BPK, Pak KPK, Ombudsman, Kejaksaan Agung yang sudah MOU sama Kementerian Keuangan, berani nggak? Hal ini juga termasuk dengan permasalahan yang menghambat implementasinya. Cortex ini harus dipercepat kata Pak Luhut ya. Buat saya sih sebenarnya sederhana. Masa Cortex sudah 10 tahun nggak jadi-jadi, gila. Ini Pak Luhut ini kok jadi berubah, jadi balik badan ya. Tadinya kan pasang badan nih buat Cortex nih. Apa udah nggak ketolong nih Pak si Cortex ini? Apa udah nggak ada obatnya nih Pak? Gimana nih Pak Luhut nih? Ada apa ini? Lo kenapa lu yang nanya? Lu tanya langsung ke DJP-nya lewat telepon Sri Mulyani, bro. Bro, sis, kenapa begitu konteksnya? Kenapa hancur lebur, Bu? Sri, Sri, oi Sri, gitu loh. Pak Luhut kenapa tanya begini? Di muka publik lagi ditanyain begini. Langsung aja telepon si Ibu Sri. Mbak Sri, kenapa ini begini konteksnya? Telepon, Pak, telepon. Masa ketua Den nggak bisa telepon Bu Sri? Mesti mesti menggunakan prinsip no frill no justice, Pak, baru mau didengar sama Sri Mulyani. Gila ya, teman-teman ya. Bahkan seorang Pak Luhut harus menggunakan teknik no viral no justice. Dia harus ungkapkan ke publik dulu, baru dibakar sama media massa. Gila nggak? Sekuat apa Sri Mulyani ini? Sekuat apa nih Pak Dirjen Surya Utomo? Sehebat apa, sepowerful apa mereka ini? Sampai Pak Luhut menyerah. Sampai Pak Luhut harus menggunakan konsep no viral no justice. Harus dia publis ke media massa. Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Maka saya sarankan Pak Presiden Prabowo, audit saja Pak. Harus diungkapkan di publik. Kan masih WA aja, cukup WA Pak Prabowo. Tolong dong diaudit tuh si brengsek tuh, si Sri itu sama si SU tuh. Kenapa nggak di WA aja? Kenapa mesti mesti ungkapkan ke publik? Ini adalah prinsip no viral no justice. Bahkan seorang Pak Luhut loh sampai menerapkan prinsip ini. Ada siapa di balik Cortex yang sampai segitu powerfulnya? Sampai Pak Luhut aja nggak bisa berkutik melawan oknum ini. Sampai harus minta Prabowo melakukan audit secara umum dipubliskan, diungkapkan. Harus dibakar oleh media massa mainstream. Detik.com loh sampai membahas ini. Gimana coba? Siapa di balik Cortex ini yang begitu powerful?
Sampai Pak Luhut aja bisa bisa begini, awalnya pasang badan, sekarang udah menyerah. Aduh bingung. Pak Luhut mengatakan, Presiden punya kewenangan untuk melihat di mana kurang dan lebihnya sistem perpajakan baru tersebut. Bukan punya kewenangan, memang harus melihat dari awal. Sebelum Pak Presiden mengetok palu untuk melaunching, cek dulu Pak Prabowo, cek dulu. Tanya dulu ke teman-teman, tanya dulu ke menteri-menteri, ini sudah di trial error belum? Sudah dites apa belum? Jalan apa nggak jalan? Nggak dijalanin sama Pak Prabowo, langsung dihantam sama dia. Begitu besok paginya tanggal 1 Januari, error di mana-mana. Pusing kita semua. Apalagi sistem perpajakan saat ini dikembalikan lagi pada sistem lama. Ini dia. Ini adalah the jokes of the century. Sistem baru yang katanya canggih malah bikin masalah, ditambah masalah baru dengan mengembalikan sistem lama. Ditambah sistem masalah baru dengan cara dua sistem satu negara berjalan berbarengan. Hancur lebur kacau balau negara ini, begitu caranya. Satu sistem aja developnya setengah mampus. Dia mau jalanin dua sistem sekaligus sama satu negara. Tenaga IT-nya berapa banyak ini DJP. Memang gila tuh oknum di sana ya. Enggak, mereka tuh sebelum bikin keputusan mesti konsultasi dulu dengan manajer IT. Orang IT lu bisa nggak jalan ini gitu loh. Kalau ditanya sama orang IT pasti dibilang, "Udah jangan Pak, jangan. Satu aja Pak, satu aja udah cukup Pak. Mau pakai sistem lama atau sistem baru, putuskan Pak. Jangan dua-duanya Pak, mampus Pak kami Pak ya." Sayang sekali manajer IT tidak punya suara di dalam dunia tipu-tipu ini ya. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempelajari lebih lanjut alasan di balik kondisi rendahnya tax rasio RI. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan terhadap sistem perpajakan RI sehingga kedepannya bisa lebih efisien. Setuju, Pak. Pertanyaan gua, evaluasi menyeluruh ini ada konsultannya nggak? Jangan asal tembak, jangan asal pecat orang dong ya. Bagaimana yang dimaksud evaluasi menyeluruh? KPI-nya apa, Pak? Oke, level-levelnya apa? Nomor-nomornya, peringkat-peringkatnya bagaimana? Kertas kerjanya bagaimana? Harus ada, Pak. Kalau nggak ada, akan terjadi pembantaian di mana-mana, Pak. Membantai PNS sendiri loh malah. Sedangkan si oknum-oknum di kantor pusat, selamat, Pak. Karena mereka punya link langsung ke gitu, Pak. Jadi, hal semacam ini tidak boleh terjadi, kata Pak Luhut. Jadi, kita harus bertanya, kenapa tax ratio kita masih 10% saja? Betul, betul kata Pak Luhut. Tanya ke diri sendiri, kenapa 10%? Masa gara-gara sistem pajak Cortex, nggak begitu gua rasa. Ya, kenapa tidak bisa naik begitu, kata Pak Luhut. Ya tanya ke Mbak Sri. Pak Luhut telepon, "Sis, Sri, kenapa bisa begitu? Apa indikatornya? Sekarang lu bikin Cortex sampah begini, apa membantu 10% jadi naik 11%? Enggak juga, malah hancur lebur, malah kacau balau, Sri." Gitu dong Pak Luhut. Kenapa masih no viral no justice Pak Luhut? Ada siapa Pak Luhut yang Bapak takuti? Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit. Tadi ya, sehingga kita tahu di mana masalahnya. Nah, pertanyaan gua, siapa yang mau mengaudit? Pasti BPK ya. Tidak ada lembaga lain di negara kita yang bisa mengaudit lembaga pemerintah kecuali BPK. Masalahnya, BPK ada MOU dengan DJP dan Kemenkeu. Nah, gimana tuh Pak Luhut? Ada MOU mereka Pak, coba kau cari ya. Ada nggak MOU BPK dengan Kemenkeu? Ada tuh Pak. Gimana Pak? Sudah MOU Pak mereka Pak. Tuh, tuh MOU Pak 2020 Pak. Apa yang Bapak harapkan? Sudah ada MOU mereka. Gimana Pak? Yang gue dengar Pak Luhut ya, tolong sampaikan Pak Luhut ya kepada Pak Prabowo, yang gue dengar BPK pun tidak bisa menyentuh ke dalam DJP. Kenapa? Karena dilindungi oleh pasal 34 Undang-Undang KUP. Bahwa data wajib pajak tidak dapat diakses oleh orang luar, termasuk BPK. Yang gue dengar begitu Pak. Mudah-mudahan salah ya. Nggak tahu gue yang terjadi Pak, bagaimana kejadian sebenarnya. Padahal Indonesia sendiri punya potensi besar untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Apabila kotas diterapkan, diproyeksikan bisa menarik pajak 1.500 triliun. Ini mah omong kosong, Pak, omong kosong. Januari Januari aja udah hancur lebur, belum Februari.
Jangan ngomongin 1.500 Pak, ngomongin bertahan aja dibanding tahun lalu udah nggak sanggup, udah nggak bisa, Pak. Gitu loh. Jadi ini hanyalah mimpi-mimpi yang dijual oleh orang-orang untuk meloloskan budget Cortex 1,3 triliun, yang katanya sudah membengkak jadi 5,4 triliun, gitu, Pak. Omong kosong, Pak, mimpi aja, Pak, ini, Pak. Pak Luhut, tolong dong, Pak Luhut. Jadi kalau kita memperbaiki, ada beberapa item yang diberikan, termasuk digitalisasi tadi. Gini, Pak, digitalisasi itu sudah dilakukan di DJP online, Pak. Sistem lama, Pak. Sistem lama nih, Pak Luhut. DJP online yang sudah terbukti stabil, terbukti bagus, itu sudah digital, Pak. Sudah cukup digital, sudah bagus. Tinggal dikembangkan, tinggal diperbaiki, dipoles, ditambah fitur-fiturnya. Tetapi dong, Pak, sama oknum dibikin database baru, Pak. Dibikin sistem baru, budget baru, barang baru. Yang mana database-nya lebih buruk daripada database yang lama. Kacau, Pak. Yang user interface-nya lebih jelek daripada user interface yang lama, Pak. Gimana, Pak Luhut? Coba deh, Pak. Itu kita bisa memperbaiki incremental capital output ratio kita dan juga menaikkan tax ratio. Kontribusinya 6,4% dari GDP atau setara 1.500 triliun. Kami pikir ya kita dapat sepertiganya saja ya, saya kira sudah bagus. Setuju, Pak. Jangan 1.500 triliun, Pak. 500 triliun aja sudah bagus, gue setuju. Masalahnya, Pak, penerimaan negara Januari sudah anjlok. Penerimaan Februari kita belum tahu nih. Maret kita belum tahu nih, Pak. Gimana mau harapin 500 triliun tambahan, Pak? Aduh, Pak. Udah habis. Oke, kita lihat nih yang berita berikutnya. Ini Kompas ya. Tadi Detik udah mengkritik langsung. Sekarang Kompas nih. Luhut desak Prabowo segera audit Cortex-nya. Barusan banget nih, gila. Sampai harus begini loh Pak Luhut loh. Sampai harus menerapkan prinsip no viral no justice. Apa yang terjadi nih? Siapa yang ada di balik Cortex? Sampai Pak Luhut aja ketakutan. Sampai harus menerapkan prinsip no justice, no viral. No viral, no justice. Harus dia viralkan dulu, dia publish ke YouTube dulu, ke publik dulu, baru dibakar sama media massa, barulah kita ngomongin, baru gua ngomongin, baru rame-rame kita mau datangin KPK. Ada apa di Cortex ini? Sampai Pak Luhut loh, nggak sanggup loh. Ini sama lah teman-teman ya. Ketua DEN Luhut Bin Sarpanjaitan meminta Presiden Prabowo mengaudit terhadap sistem Cortex yang dikembangkan DJP. Pertanyaan gua, Pak Prabowo mau nggak mengaudit? Bukan mau, berani nggak mengaudit? Jangan-jangan Pak Prabowo pun nggak berani mengaudit. Jangan-jangan Pak. Jangan-jangan Pak, ngeri Pak ya. Kalau Pak Prabowo aja takut sama, ya matilah kita Pak. Ini perlu dilihat, makanya Presiden lakukan audit saja. Kan boleh tuh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Cortex dikembalikan lagi pada sistem lama, kata si Pak Luhut ya. Memang the jokes of the century itu ya. Satu negara dua sistem. Sebodoh itu orang-orang di kantor pusat sana ya. Ini ada Pak Muhammad Misbahkum nih, Ketua Komisi 11 DPR RI. Sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Cortex yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak. Oke. Lanjut. Ini ada berita lagi nih. Berita lagi dari mana nih? Ini dari inilah.com ya. Inilah.com. Kemarin masih membela. Kini Luhut minta Presiden mengaudit Cortex. Luar biasa ya inilah.com. Ini Pak Luhut nih langsung nih bicara Ketua DEN sambutan dalam acara Economic Insight 2025. Gila luar biasa. Begitu cepatnya Ketua DEN Luhut Bin Sarpanjaitan berubah sikap ya terkait masih terkendalanya aplikasi Cortex ya. Baru kemarin membela, kini mendesak dilakukan audit. Gila, luar biasa ya si ini ya. Inilah.com. Dia menyoroti sistem inti perpajakan bla 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 yang digarap Kemenkeu ini ya, digarap dengan anggaran 1,3 T selama bertahun-tahun namun masih mengalami kendala sejak diimplementasikan. Ini perlu dilihat, makanya bla 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 sama semua ya teman-teman ya. Jadi intinya memang sekacau itu, serusak itu ya. Ada lagi nih. Ini dari kumparan.com. Luhut minta apa tadi? Luhut minta Prabowo audit Cortex ya, 10 tahun belum juga rampung katanya. Kacau, marah-marah si Luhut ya. Jadi Cortex ini harus dipercepat. Buat saya sebenarnya sederhana. Masa aku 10 tahun tidak jadi-jadi katanya ya. Oke, udahlah. Udah sama teman-teman ya. Kumparannya agak jelek nih websitenya nih. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Bahkan Pak Luhut aja sudah menyerah gitu teman-teman ya. Jadi Cortex ini sekarang sudah seperti bara api yang berbau busuk
yang siap membakar siapapun yang mendekat, teman-teman ya. Luhut aja udah menyerah, udah menjauh, udah nggak mau ikut campur. Pernah nggak teman-teman lihat Pak Luhut menyerah? Coba aku tanya teman-teman ya. Pernah nggak dalam hidup lu melihat Pak Luhut menyerah terhadap suatu tugas yang sudah dia bebankan? Nggak pernah teman-teman ya. Gue nggak pernah lihat. Atau mungkin gue salah ya. Gue tidak pernah melihat seorang Pak Luhut yang begitu hebat, pengusaha besar, menteri segala urusan, menyerah terhadap sesuatu yang dia sudah nyatakan sebelumnya kalau dia pasang badan, gitu ya. Nggak pernah. Tapi kali ini, di Cortex ini ya, yang bikin core stress kita semua ya, Luhut bisa menyerah loh teman-teman. Mungkin mungkin resiko terlalu besar mungkin ya, mungkin sudah terlalu berat ini. Mungkin ini sudah segitu mengerikannya, gitu loh. Yang dikorbankan bukan yang lain teman-teman, yang dikorbankan adalah penerimaan negara. Gara-gara permainan oknum-oknum ini ya, si oknum-oknum kan pada bermain tuh di kantor pusat tuh. Suka-suka aja lah ngomong bukan sistem yang salah lah, masyarakat yang nggak ngerti lah dan sebagainya. Tetapi kan indikatornya jelas, penerimaan negara sudah jadi korban. 1 bulan sudah jadi korban loh. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, bisa bisa bangkrut negara ini, Bos. Jadi, apakah semua orangnya sudah bermasalah? Gitu loh. Apakah ini akan jadi proyek mangkrak? Kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi yang kita tahu, vendor udah ditendang sejak 2023. Yang kita tahu seperti itu. Pakai software bajakan, itu yang kita dengar. Kemudian, apakah uang korupsinya sudah terlalu besar? Mungkin Pak Luhut juga merasa, brengsek lu, kebanyakan lu ngambil duit korupsinya. Nah, kira-kira gitu ya. Apakah begitu, teman-teman ya? Kita nggak tahu, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang punya informasi A1,5, silakan di komentar aja di komentar gue ya. Intinya, baru kali ini dalam sejarah kita melihat Pak Luhut bisa menyerah. Pak Luhut bisa mundur, padahal dia sudah yakin sebelumnya ya bahwa ini akan betul-betul bisa gitu ya. Tapi akhirnya dia pun menyerah, dia pun akhirnya lepas tangan, dan kita masih menunggu siapa-siapa saja yang akan dikirim ke penjara oleh kejaksaan, polisi, KPK, BPK, atau siapapun yang berkepentingan. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.